usahanya itu sudah puluhan ribu di seluruh dunia. Jadi maturity bukan hanya sekedar konglomerasi, kalau konglomerasi tadi punya scale up bisnis yang banyak, bisa juga dia dengan core bisnis yang sama, tetapi dia sudah matang. Saya contohkan McDonald, KFC, kalau di restoran ya. Kalau di bisnis online ada Alibaba, ada Amazon, itu juga sudah mature. Kemudian di bisnis teknologi kita kenal ada Microsoft, ada Google, ada Facebook, itu juga sudah mature. Walaupun dia di core bisnis yang sama, intinya adalah bisnis yang sudah mature adalah bisnis yang sudah running smooth, running stabil. Nah, kita akan melihat video, ini adalah salah satu contoh bisnis yang sudah mature, yaitu bisnis KFC, sama juga bisnis yang sekarang mature, itu dimulai dari bisnis kecil. Hampir 99% bisnis yang besar sekarang, atau bisnis yang pada fase mature itu dimulai dari bisnis kecil. Astra pun begitu, dimulai dari bisnis kecil. Nah, kita akan belajar dari KFC ya. Ini saya coba putar videonya. Nanti kita bahas. September 1890, Colonel Sanders, pendiri perusahaan restoran siap saji raksasa dunia, Kentucky Fried Chicken atau KFC lahir. Saat masih berusia sangat muda, ayah Sanders meninggal dan memaksa dia harus tinggal bersama pamannya di Indiana, Amerika Serikat. Sejak muda, Sanders dikenal sebagai orang yang temperamental dan kontroversial. Dalam karir pekerjaannya pun, Sanders mengalami banyak kegagalan. Dia gagal sebagai pengacara, salesman asuransi, lampu, hingga salesman ban untuk bekerja di Michelin. Pada tahun 1930, Sanders memulai sejarahnya di KFC setelah dia membuka restoran kecil di stasiun pengisian bahan bakar Shell. Pada tahun itu juga, Sanders menginjak salah satu momen penting bisnisnya. Setelah terlibat baku tembak dengan Matt Stewart, akibat persaingan bisnis, Matt Stewart mengecat papan iklan yang mengarahkan pengendara pada stasiun bahan bakar tempat restoran Stewart berada. Kesal karena perbuatan Stewart, Sanders bersama dua pegawai Shell terlibat baku tembak dengan Stewart, yang menyebabkan seorang pegawai Shell meninggal dan Stewart masuk penjara. Masuknya Stewart ke penjara melemahkan bisnis Sanders karena stasiun bahan bakar Shell tak memiliki saingan sehingga restoran Sanders laris manis. Sejak tahun itu pula, Sanders fokus menggarap restorannya hingga terkenal di kalangan masyarakat Kentucky. Sanders kemudian mendapatkan gelar kolonel non-militer, satu gelar tertinggi di negara bagian Kentucky pada tahun 1935. Pada tahun 1940, Sanders menyelesaikan resep rahasia KFC menggunakan alat bertekanan tinggi yang membuat ayam lebih cepat matang dibandingkan dengan digoreng pada katel. Langkah penting Sanders pada bisnisnya terjadi pada tahun 1952, saat Sanders memutuskan menjadikan KFC sebagai restoran waralaba. Dan pada awal 1960-an, KFC menjadi salah satu restoran siap saji yang berekspansi ke luar negeri. KFC pun dapat ditemukan di Inggris, Kanada, Jamaika, dan Meksiko. Kejadian penting lain bagi Sanders dan KFC terjadi pada tahun 1964, saat Sanders akhirnya memutuskan untuk menjual perusahaannya, KFC, senilai $2 juta Amerika Serikat pada rekan bisnisnya di Kentucky. Meski telah menjual KFC, tak berarti hubungan Sanders dengan KFC berakhir. Pada tahun 1974, Colonel Sanders sempat menuntut KFC senilai $112 juta Amerika karena dianggap menggunakan nama dan wajahnya untuk menjual produk-produk selain ayam goreng. Gugatan itu akhirnya diselesaikan di luar pengadilan dan Sanders memperoleh kompensasi sebesar $1 juta Amerika Serikat. Sang legenda ayam goreng, Colonel Sanders menutup mata selama-lamanya pada tahun 1980 di usia 90 tahun. Sanders dengan segala kontroversinya tetap menjadi sejarah di industri restoran dunia.
Meski Sanders sebelum akhir hayatnya mengatakan KFC sudah tidak lagi menggunakan resepnya, KFC nyatanya masih menjadi salah satu makanan favorit di seluruh dunia. Dan Sanders tetap dikenang karena membuat restorannya terkenal sebagai jagonya ayam. Oke, itu adalah salah satu contoh keberhasilan Kolonel Sanders. Ada beberapa catatan yang kita pelajari dari mata kuliah entrepreneurship ini. Yang pertama, Kolonel Sanders sebelum sukses membangun restoran, dia sempat menjadi pengacara, sempat menjadi salesman ban, dan gagal semua. Jadi pengacara gagal, jadi salesman ban gagal. Nah, hikmahnya apa? Ternyata kegagalan itu mengalihkan Kolonel Sanders untuk beralih ke bisnis restoran. Ternyata kegagalan tidak selamanya buruk kalau kita ambil hikmahnya. Dan Kolonel Sanders pun seperti itu. Dia mengalami kegagalan jadi lawyer, kemudian mengalami kegagalan juga sebagai seorang salesman. Akhirnya dia berubah haluan dari seorang pengacara dan sebagai salesman berubah haluan menjadi membuat resep masakan. Karena keberhasilannya, Kolonel Sanders dapat gelar dari negara Kentucky. Negara Kentucky itu adalah salah satu negara bagian dari Amerika Serikat. Ya, kalau di Indonesia provinsi ya, kalau di Amerika dikenal sebagai negara bagian. Negara bagian Kentucky dia mendapatkan gelar kolonel. Jadi di masyarakat kita banyak yang salah paham, seolah-olah kolonel itu adalah si Sanders adalah orang militer, padahal bukan. Sanders adalah orang sipil. Ya, tadi pernah jadi pengacara dan pernah menjadi salesman, dan kolonel itu adalah gelar dari pemerintah Kentucky terhadap orang yang berjasa untuk memajukan Kentucky. Kentucky negara bagian di Amerika Serikat karena dia memakai nama Kentucky. Kentucky Fried Chicken yang membawa nama Kentucky itu terkenal di seluruh dunia. Akhirnya si Sanders mendapat gelar kolonels. Sehingga namanya disematkan di depan Kolonel Sanders. Itu adalah hal yang cukup penting yang kita garis bawahi dari keberhasilan si Kolonel Sanders. Kita sekarang masuk ke materi kuliahnya adalah maturity business. Jadi saat ini KFC sudah masuk ke fase maturity atau mature ya. Nah, apa saja karakter dari maturity level? Yang pertama adalah level pertama itu inisial, level kedua manage. Kita lihat level kedua manage, level ketiga define, level keempat quantitatively manage, yang level kelima adalah optimizing. Jadi ini adalah level-level perusahaan yang sudah sampai pada tahap mature. Ternyata tahap mature pun ada kelas-kelasnya, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, sampai kelas 5. Kelas 5 lah yang paling bagus atau paling optimal dibandingkan kelas yang lain.